Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal ini. Kita akan membahas salah satu isu ekonomi dan infrastruktur yang sedang ramai. Diperbincangkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, yang kini kembali jadi sorotan setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Bayangkan, proyek yang dulu disebut tidak akan membebani APBN, kini justru berpotensi menambah beban keuangan negara. Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan membayar utang WUSH sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan di tengah kondisi keuangan proyek yang masih merugi. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa sempat menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memakai dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Namun kini, arah kebijakan tampak berubah. Berdasarkan laporan Kompas.com tanggal 4 November tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan membayar utang proyek tersebut sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta Pusat. Ia berkata, pokoknya nggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin 1,2 rupiah triliun per tahun. Prabowo juga menyebut bahwa uang untuk membayar utang kepada pihak China telah disiapkan pemerintah. Ia menegaskan, duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi setelah diambil negara saya hemat. Jangan kasih kesempatan koruptor merajalela. Uang nanti banyak untuk rakyat semua. Namun di balik keyakinan itu, data yang sama dari Kompas.com menunjukkan kondisi keuangan proyek yang belum sehat. Entitas anak KAI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSB, tercatat merugi hingga rupiah 4,195 triliun sepanjang ke 2024 jika dirata-ratakan. Kerugian ini mencapai sekitar 11,493 miliar rupiah per hari. Hingga semester I 2025, kerugian PSBE masih berlanjut dan mencapai 1,625 triliun rupiah. Dalam struktur kepemilikan, KAI memegang 58,53% saham, disusul Wika 33,36%, Jasa Marga 7,08%. Dan PT PN ke-8 sebesar 1,03%. Dengan posisi ini, KAI menjadi pihak yang paling besar menanggung beban proyek. Meski proyek WUSH masih merugi, Prabowo meminta publik tidak melihatnya hanya dari sisi untung rugi. Ia mengatakan, manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung. Menurutnya, proyek ini memiliki nilai sosial dan lingkungan yang besar, termasuk efisiensi waktu dan peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, Prabowo menilai proyek kereta cepat juga menjadi simbol kerjasama strategis antara Indonesia dan Tiongkok. Ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat, ujarnya. Meski demikian, pernyataan ini memunculkan pertanyaan publik. Jika pemerintah sebelumnya menolak penggunaan dana APBN, lalu siapa yang menanggung pembayaran 1,2 triliun rupiah per tahun tersebut? Apakah benar dana tersebut berasal dari efisiensi dan penghematan? Atau pada akhirnya tetap bersumber dari kas negara? Transparansi keuangan menjadi hal penting agar masyarakat tahu sejauh mana dana publik digunakan dalam proyek yang menelan biaya besar ini. Sebab, tanpa penjelasan terbuka, sulit memastikan apakah pembayaran tersebut benar-benar tidak menambah beban anggaran negara. Namun di balik optimisme itu, publik menunggu kejelasan.
Apakah proyek prestisius ini benar membawa manfaat jangka panjang bagi rakyat? Atau justru menjadi beban utang baru yang diwariskan ke generasi berikutnya?